Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, jumpa lagi bersama kami di channel Terlalu Manis. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi terbaru seputar dunia politik yang semakin hari semakin bergejolak. Terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya robbal alamin. Semakin memanas guys. Pihak Roy Suryo mengklaim mendapatkan bukti baru terkait salinan ijazah yang dilegalisir milik Pak Jokowi. Data terbaru itu ditemukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tapi, semua pengakuan yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dibantah oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Kata Yakub, tidak berdasar dan tidak benar. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita simak videonya guys. Saya tidak bisa mengomentari terlalu dalam mengenai fakta-fakta bahwa beliau mendapatkan kopi tersebut. Tentunya kan itu harus dikonfirmasi lagi oleh KPU, apakah KPU sudah memberikan keterangan yang jelas atau belum. Namun saya harus dengan tegas di sini juga menyampaikan. Saya mendengar bahwa khususnya Pak Roy Suryo ya mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan fotokopi ijazah palsu Pak Jokowi. Nah itu kata-kata yang saya dengar dari media ya. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Badaskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Tapi ternyata masih juga disuarakan. Jadi fakta mengenai bahwa mereka mendapatkan fotokopi dan sebagainya, silakan saja. Kita tidak mau mengomentari karena kami bukan pihak di situ. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kami mendapatkan kopi dari ijazah palsu Pak Jokowi, sudah saya dapat pastikan itu tidak benar. Ini ada orang yang dapat ijazah Pak Jokowi guys, tapi dari KPU. Dia bilang kemenangan bersama rakyat. Ya memang kemenangan bersama rakyat. Kentur. Rakyat bersama Pak Jokowi. Memang persyaratan kalau pendaftaran di KPU itu harus menggunakan ijazah. Salah satunya syarat administrasinya. Apa masalahnya? Terus ada yang berharap di sini bahwa ijazah Pak Jokowi asli. UGM-nya bilang asli kok. Tempat sekolahnya bilang asli. Rektornya sendiri bilang asli. Mau bicara apa kita? Anda mau membicarakan palsu itu dari mana? Kemudian yang diberikan oleh KPU itu juga fotokopi. Ya kan? Memang asli yang dilegalisir. Berarti asli dong. KPU sudah memverifikasi. Kalau itu bisa disulap menjadi palsu, ya semua masuk penjara KPU-nya. Nggak mungkin. Saya nggak masuk di akal guys. Kalau mereka tetap bersikukuh bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, nggak masuk di akal di saya. Terlalu banyak yang di penjara. Nggak mungkin. Itu gue sebagai ketua umum Termul nggak terima. KPU ini maksudnya apa? Ngasih data orang ke Rismon. Kan itu data pribadi. Kan ada namanya PDP, Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang PDP itu harus dihormati oleh kita semua. Apa sih undang-undang PDP itu? Undang-undang kerahasiaan data pribadi. Gitu loh. Kenapa sih Jokowi itu tidak mengeluarkan data pribadinya? Ya karena ada undang-undang itu. Agar orang-orang seperti Rismon, Roy Panci dan lain-lainnya ini tidak sembarangan ngambil data pribadi orang. Lah KPU ini nggak ngerti. Gitu loh. Nanti gua gugat KPU. Gua laporin KPU kenapa data Pak Jokowi disebarkan begitu. Gua sebagai ketua umum Termul nggak terima. Gua akan gugat KPU, lihat aja. Gua lihat KPU-nya KPU mana. Gua somasi KPU-nya. Lihat aja. Gua nggak terima loh, karena Pak Jokowi data pribadinya diumbar begitu sama orang. Ya, gua akan somasi dan gua akan laporkan KPU. Melanggar undang-undang PDB. Ya, perlindungan data pribadi. Lihat aja gua pakai undang-undang PDB. Dan Rismon juga akan gua laporin PDB ya. Rismon, Roy Suryo akan gua laporin PDB. Ingat ya. PDP. Ingat ya. Laporan gua tentang pencurian panci kemarin ya di Polda Metro Jaya udah diperiksa saksi-saksi 2 orang. Tinggal pihak Roy Panci yang belum. Ya ingat Roy Panci lu siap-siap aja ya. Karena saksi gue udah kebawa kemarin, gue sengaja nggak konferensi pers biar mengejutkan. Ya, sebentar lagi masalah Panci lo, ya masalah lo bawa kabur Panci, lo akan diusut oleh Polda Metro Jaya. Ingat, gue gerakan senyap. Ya kemarin, ya 2 saksi gue udah gue bawa di Polda Metro Jaya hari Rabu. Lo tunggu aja, tinggal giliran lo dipanggil. Jangan lo bilang masalah Panci ini diem, enggak, bos. Gue tetap jalanin, bos. Gue tetap jalanin, lo tunggu aja. Biasanya Jokowi palsu. Ya palsu gimana cara menjelaskannya? Bagaimana cara memalsukannya? Ayo, gimana cara memalsukannya? Mana pembandingnya? Pembandingnya aja masih sama Jokowi kok yang asli. Tapi kan tidak persalinan dari KPU. Lah KPU dapat dari mana itu? Legal nggak? Tanggung jawab KPU-nya. Besok gue gugat KPU-nya, gue laporin polisi. Saat dia menjabat kan ada salinan. Lah iya, tapi KPU itu salah.
ya KPU itu telah menyebarkan data pribadi orang. Itu perlindungan PDP loh. Perlindungan data pribadi ya. Salah KPU itu, jangan sampai KPU ini ntar gue borgol nih, ada borgol nih ya. KPU, jangan sampai kau borgol nanti. Ya, aku juga pejabat negara ya, aku juga penegak hukum. Kenapa sih abang geram banget sih bang? Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Siapapun, gue sikat. Ya, nggak peduli gue. Ada yang nyerang Gibran ya, dan Prabowo ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Nggak ada urusan. Nah, kalau yang lain masih pakai retorika, kalau gue nggak ada coy. Gue nyalain dulu deh, nih, biar kelihatan ininya. Pakai singkatan. Nah ini mapnya resmi KPU ya. Dan meskipun ini kita nggak perlu sebut ya. Oh Ya. ada yang di ijazah yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari. Karena mungkin sudah terlalu lama, kita maklumi aja. Yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. Yang pertama ini kita tunggu Untuk nanti. memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kotaknya Pak ya. Iya. Untuk meminta yang 2014. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini, cuman ya kan karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitami, dikosongkan. Ini kan dikosong, kalau aslinya kan ada nomornya, ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi, saya tanya tadi sama orang KPU-nya, menurut undang-undang KIP kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini 2 konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi. Saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di komisi informasi sidang atau kalian lengkapin. Yang Uji konsekuensi ini saya ingin tahu. Ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan? Apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini seperti itu. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh teman-teman dari pembela Jokowi, sebetulnya mereka sudah mulai panik. Mereka sudah mulai tidak percaya diri menghadapi proses hukum ini. Sehingga mereka mulai menekan kepolisian supaya segera ditetapkan tersangka teman-teman kami ini. Ini menunjukkan bahwa mereka juga yakin dan percaya bahwa alat bukti yang mereka ajukan itu tidak kuat secara hukum. Baik alat bukti dokumen ijazah Pak Jokowi yang katanya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, termasuk juga ratusan saksi yang katanya sudah diperiksa. Ya, ada 500 alat bukti yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Mereka sesungguhnya sampai hari ini sudah kehilangan kepercayaan diri terhadap perkara ini, bahwa perkara ini tidak akan berujung pada penetapan tersangka. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 109 KUHP, perkara ini berdasarkan alat bukti yang kalau tidak kuat, maka harus dihentikan penyidikannya dengan terbit SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Yang alasannya adalah ada beberapa alasan. 1, perkara tersebut bukan tindak pidana. Yang kedua, alat buktinya tidak cukup. Dan yang ketiga, dihentikan karena kepentingan hukum. 3 alasan ini menurut kami sangat kuat dalam perkara yang ada di Polda Metro Jaya. Ya, oleh karena itu kami mengharapkan supaya ke depan siapapun pihaknya, mari sama-sama kita hargai proses hukum. Termasuk juga yang terakhir adalah proses yang di Barreskrim. Hari ini proses hukum di Barreskrim dibuka kembali. Ya, karena terhadap ijazah Pak Jokowi itu dihentikan penyelidikannya atau SP2 lidik. Sehingga perkara ini harus dibuka kembali demi hukum. Kenapa? Karena sudah ada alat bukti yang baru berupa salinan resmi dari KPU yang menunjukkan bahwa yang diperiksa oleh Mas Roy Suryo, oleh Bang Lismon Sianipar dan Dr. Tifa itu sesuai dengan yang diunggah oleh Dian Sandi, dan itu sesuai dengan dokumen yang disampaikan KPU.